Pertama naik gunung kira-kira tahun 2014 waktu masih sekolah SMA kelas 1. Dan gunung pertama saya ke sini Gunung Guntur, tapi di puncak 1. Kan ini puncak 4. Pertama saya ke puncak 1 bersama kalian juga lah. Itu pertama saya mendaki gunung. Kalau untuk saya sendiri pertama naik gunung sama saya juga Gunung Guntur. Dulu saya pas awal-awal masuk kuliah sekitar tahun 2013 ya kalau nggak salah, 2013 2014 lah, antara tahun segitu. Karena pas tahun-tahun segitu lagi booming-boomingnya pendakian gunung. Nah, maka dari itu saya dan teman-teman berinisiatif untuk melakukan pendakian gunung. Dan gunung yang pertama saya daki sama teman-teman dulu Gunung Guntur via Citiis juga. Dulu sih masih bisa ngecamp di area Puncak Bayangan. Tapi kalau sekarang Gunung Guntur hanya bisa ngecamp di pos 3. Ya kalau pertama naik gunung dari saya mungkin itulah sekitar tahun 2013 sampai 2014. Mungkin pertama saya naik gunung itu sekitar 2012 akhir, mungkin tuh lupa lagi saya. Tuh untuk gunung, mungkin ini gunung itu kan dari yang gunung-gunung tinggi itu di Gunung Beticanar, ada di daerah Talga Bodas ke atas. Cuman untuk sekarang Gunung Beticanar udah tidak bisa didaki karena udah statusnya cagar alam gitu. Ya itu di sana cukup gunung yang nggak lumayan tinggi tapi susah untuk didaki itu. Alasan naik gunung itu gak bisa diungkapkan dengan kata-kata, soalnya jadi kecanduan kalau udah sekali. Tapi orang lain kalau udah sekali katanya capek, malah jadi berhenti. Kalau saya malah jadi kecanduan kalau naik gunung itu. Kata orang juga kenapa naik gunung capek gitu, tapi gak tahu kenapa saya jadi kecanduan. Enak aja gitu, refresh otak. Kalau bahasa sekarang mah kalau menggalau ke gunung, ke alam gitu. Kalau untuk saya sendiri alasan suka mendaki gunung ya karena awalnya ikut-ikutan tren lah, bisa dibilang kayak gitu. Karena dulu lagi booming-boomingnya pendakian gunung gara-gara film 5 cm itu mungkin. Nah dari sana saya termotivasi ingin juga melakukan pendakian gunung, gimana sih rasanya mendaki gunung. Dan ternyata setelah saya alami, mungkin alasan kenapa saya suka mendaki gunung yaitu di samping refreshing otak lah. Ya mungkin di gunung terdapat beberapa pengalaman yang tidak bisa didapatkan di area perkotaan. Banyak pengalaman lah dari kita mendaki gunung, pengalaman sekaligus pelajaran buat kita juga. Ya mungkin pengalamannya kita diajarkan benar-benar harus bisa bekerja sama. Ketahanan fisik juga itu, ketahanan fisik dan juga kesehatan yang harus benar-benar kita perhatikan. Untuk saudara Adri gimana? Mungkin saya ada 2 alasan. Yang satu alasan itu yang pertama karena jiwa saya jiwa petualang. Kayak yang pertama emang saya dari waktu SMP gitu berpetualang. Nah pada zaman 2012 itu kan
susah untuk mendapatkan peralatan terus pengalaman. Jadi saya diajak oleh saudara masuk komunitas. Nah, setelah itu beberapa kali naik gunung dan saya menemukan alasan untuk penggantinya gitu. Karena di gunung itu terutama seperti ini di puncak Gunung Guntur tidak ada tempat seperti ini di tempat lain gitu kan. Dan kita gak akan bosen. Soalnya kalau mall kan kita bisa ke sana beberapa kali dalam seminggu. Kalau ke gunung kan susah gitu kan. Jadi hanya kita bisa melihat hal yang langka di gunung itu gitu. Gitu. Bukan karena nama Adri. Kalau Adri apa? Nah, itu saya baru tahu sekarang. Kan Adri itu artinya hutan gitu. Tapi saya baru tahu sih sekarang. Oke. Gunung yang paling terbaik atau paling berkesan menurut saya ya kebanyakan orang pasti Semeru, Rinjani. Tapi menurut saya ke gunung sini sih, ke Gunung Guntur pertama kali itu. Sebelum saya mempunyai peralatan gunung ya, sampai sekarang belum punya sih. Saya bangga aja dengan tubuh sendiri gitu, tanpa ada sleeping bag, tidur cuman pakai sarung, pakai tenda segitiga atau tenda pramuka gitu. Kehujanan, badai gitu kan. Tapi gak tau kenapa kesannya kayak tubuh tuh kayak ya kuat banget anjir. Jadi ya paling berkesannya Gunung Guntur. Emang the best Guntur. Garut punya sih. Kalau untuk saya mungkin pengalaman terbaik atau berkesan selama mendaki gunung bisa dibilang pendakian Semeru. pertama ke Gunung Prau lah, karena itu budget bener-bener pas-pasan. Awalnya dulu rencana kita habis lebaran dan kita nggak tahu kalau harga ongkos dan yang lain-lain itu masih mengikuti harga lebaran, sedangkan kita mempersiapkan dengan budget harga yang normal, sehingga pas kita berangkat serba kekurangan dari segi ongkos, dari logistik dan segala macam. Sehingga itu bisa dibilang pengalaman terbaik dan berkesan juga ya, karena di sana mengajarkan kita hidup ya Gembel. bisa dibilang dengan budget yang pas-pasan tapi masih bisa kita jalani. Dan yang paling berkesannya itu pas kita mau pulang balik lagi ke Garut, itu benar-benar berkesan banget. Kita 1 hari 1 malam sengaja menunggu ongkos tiket bus turun kembali ke harga normal, karena kita udah bener-bener gak punya duit pas-pasan, sehingga dengan terpaksa nginep dulu di terminal 1 malam supaya hari besoknya harga ongkos sudah kembali normal. Dan alhamdulillah kita kembali ke rumah masing-masing dengan selamat meskipun budget yang pas-pasan. Dan perahu jadi pertama yang keluar. Ya, itu perahu juga pengalaman pertama kita ke luar kota Garut ya. Benar-benar berkesan lah pendakian ke Gunung Prau. Kalau untuk saudara Adri? Untuk saya sendiri sebenarnya untuk pendakian terbaik itu semua pendakian menurut saya terbaik gitu kan. Cuman yang paling berkesan dari awal-awal pendakian itu pendakian pertama saya di Gunung Cikuray sebelum ada Bagas. Ceritanya jadi saya itu dulu pas sebelum masuk dunia pendakian itu kan sering lari gitu kan. Lari di daerah rumah saya gitu. Nah, suka melihat wah Gunung Cikuray itu tinggi banget gitu kan. Masih insecure gitu. Mau bisa orang mah kadinya mah. Setelah berapa lama ternyata ada kesempatan jalur Bayongbong, Cikajang. Di sana saya bawa kulkas karena carrier yang besar. Terus untuk pertama kalinya naik. Dan pas sampai di puncak, saya bukan orang yang mudah menangis gitu kan. Jadi ketika saya udah berkaca-kaca berarti itu udah sedih gitu rasanya. Dan Sedih baru terharu. Iya terharu gitu.
baru pertama kali saya berada di puncak gunung yang tinggi itu di Cikuray, berasa indah sekali gitu. Ditambah peralatan yang masih minim, sama tadi kayak Bung Mehmet kan, tidur masih pakai sarung bag, terus terus jaket yang 50.000 yang dibeli di Garut Plaza gitu kan. Tapi alhamdulillah gitu, itu kesan yang paling sangat baik untuk pertama kali naik gunung. Ya itulah. Mungkin pengalaman gunung paling buruk ya bukan buruk sih, atau apa ya? Ya buruk lah istilahnya. Tidak menyenangkan. Gunung Cikuray kemarin waktu ada teror si Bagas, kita diganggu dari jam 10 malam sampai 5 subuh. Ya itulah terburuk pokoknya karena ada si Bagas. Mungkin kalian juga semua sama lah, terburuk pasti Gunung Cikuray si Bagas itu. Ya bagi saya juga pengalaman buruknya selama mendaki gunung ya bisa dibilang itu pada saat melakukan pendakian ke Gunung Cikuray. Mungkin bisa kalian lihat di konten sebelumnya ada tuh dimana kita benar-benar ngerasa nggak nyaman. Jadi dari jam 10 malam kita diteror terus-terusan sampai jam 5 subuh, sampai kita nggak bisa tidur karena kita tuh dikelilingi beberapa rombongan babi, dan yang paling parah yaitu mungkin bisa dibilang rajanya babi di Cikuray, si Bagas. Sampai makanan buat sarapan pagi pun habis semua, dan kita dengan terpaksa pulang ke bawah tidak sarapan terlebih dahulu karena stok makanan untuk sarapan habis sama si Bagas. Mungkin itu sih kalau buat saya. Kalau Bung Adri gimana? Mungkin lain, bukan Cikuray. Mungkin saya berbeda dengan kedua orang ini. Pengalaman terburuk saya ketika ada di Gunung Cikuray. Sama, karena pada saat itu kita bertiga banget dan tidak ada orang lain, sehingga harapan saya kan setelah saya bercapek-capek ria kan, perjalanan 6 jam lebih, terus sampai di camp, terus makan, terus udah sleeping bag udah anget nih gitu kan. Habis itu ada suara ini, wah itu udah gak tenang gitu. Kita diteror sampai subuh, tapi ada hikmah dari balik itu gitu kan. Jadi pendengaran kita itu semakin bagus gitu, sensitif ya gitu. Itu sih yang paling utama. Dan negatifnya, jadi saya tidak akan mendaki untuk sementara ke Gunung Cikuray gitu sampai kondusif gitu. Karena ya gimana ya, kita tuh mendaki gunung istilahnya untuk mencari ketenangan, kenyamanan, kedamaian, tapi setelah sampai di sana semua itu hilang sirna gara-gara ya itu teror si Bagas. Tapi nggak tahu juga ya, menurut pendapat kalian ataupun beberapa pendaki lain, kita juga nggak tahu sih gimana baiknya itu si Bagas. Pendapat kalian tuh seperti apa ya, kita juga minta masukan lah Tulis dari di komen. kalian. Mode piston. Pertama kali ketemu ya mungkin pas pertama saya mendaki gunung juga sih, bersama Adri sama saudara Abud. Saya pertama diajak ke gunung itu sama Abud. Nah langsung kenal Adri, dan ada juga beberapa teman lagi ya, 3 lagi yang suka naik gunung itu. Kalau dulu kita berenam, sekarang cuma bertiga karena mereka sibuk kerja gitu. Kalau sama Adri ya kenal pas saya pertama naik gunung ke Gunung Guntur. Ada 3 orang lagi, ada Agung, Sobar, dan si Arsal. Kalau Arsal ketemu di perahu kalau pertama tuh. Bukan Arsal Bahtiar. Bukan Arsal Bahtiar. Kalau si Agung di Papandayan, kalau Obar sama juga Papandayan. Nah itu kita terbentuk lah
bukan terbentuk ya, terbentuk kalau dulu kan ada komunitas gitu. Kita terbentuk 6 orang itu jadi komunitas pendaki gunung, Kompas Adventure, komunitas pendaki asik. Asik. Cuma bapak aja. Udah terbentuk 6 itu kita ya, dari dulu sering mendaki gunung keluar kota Garut lah. Setelah beberapa kerja gitu, akhirnya kita pada berpisah. Mungkin lain waktu kita akan berbincang lagi 6 orang. Mungkin kalau saya untuk pertama kali bertemu sama rekan-rekan, kalau sama saudara Adri kita ketemu di kampus karena kita satu kampus, satu kelas bareng. Kalau untuk saudara Mehmet kita udah ketemu dari kecil ya, karena saya sama saudara Mehmet masih saudara. Kalau sama Arsal nih, Arsal bagi kalian yang nggak tahu saudara Arsal bisa lihat di konten-konten kita sebelumnya ada tuh. Saya ketemu sama Arsal itu di Gunung Papandayan. Dulu pertama kali kita naik Gunung Papandayan ketemu sama saudara Arsal. Kalau sama Agung, si Agung belum pernah masuk konten kita ya. Karena selama kita bikin YouTube, si Agung belum pernah ikut lagi mendaki gunung. Kalau sama si Agung udah cukup lama juga karena dulu kita satu STM bareng. Nah dari sana si Agung saya ajakin naik gunung dan mulai suka juga. Kalau sama si Sobar pertama kali ketemu itu kalau nggak salah di Gunung Papandayan kalau nggak salah sama si Sobar tuh. Papandayan. Nah dari sana kita berenam mulai aktif lah melakukan kegiatan pendakian gunung karena mungkin bisa dibilang memiliki satu visi dan misi yang sama lah sehingga kita kompak melakukan pendakian gunung. Untuk saya secara garis besar sama ceritanya kan. Mungkin untuk Abud itu karena satu kampus kan. Nah, pertama kali saya melihat dia suka berjelajah, ada proyekan politik gitu. Survei tentang DPR karena dalam waktu tahun berapa itu gak tahu, saya lupa lagi, ada pemilu gitu kan. Nah dia sering sekali ngambil daerah yang paling jauh karena uangnya gede gitu kan. Jadi dia suka berpetualang dan suka uang juga gitu kan. Terus untuk saudara Mehmet ya tadi udah diceritakan di Guntur gitu. Nah selanjutnya kita beberapa tahun kan mendaki dan vakum di tahun 2019 karena kesibukan masing-masing, ada yang kerja gitu kan, ada yang gak tau lah pokoknya mah gitu. Nah ditambah pandemi. Nah setelah 2 tahun lebih kita vakum, akhirnya kita ngobrol lagi dan setahun kebelakang kita melakukan pendakian lagi gitu kan. Itu hampir sebulan sekali kita melaksanakan pendakian berpetualang karena di samping lumayan murah, apalagi kalau daerah Garut kan, tapi refreshing juga dan olahraga juga gitu. Dan untuk yang paling berkesan selama dengan kelompok ini, yang dulu kan Kompas Adventure, sekarang kawan petualangan, dan sempat juga masuk ke manajemen Jejak Kompas gitu kan. Yang paling berkesan itu ketika kita melakukan open trip. Dari awalnya kita itu tujuannya agar bisa naik gunung gratis, tapi ternyata semakin kesini semakin capek ternyata. Kita jadi porter dan harus mengurus orang-orang yang ya ada yang belum pernah mendaki gunung, dan akhirnya kita memutuskan untuk menyetop open trip itu. Karena lebih baik kita mengurus diri sendiri daripada mengurus orang lain. Mana heula urang we? Berawal dari yang paling tua. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, sampai kapan akan melakukan pendakian gunung? Ya menurut saya selama fisik dan juga waktu masih agak cukup senggang, mungkin saya akan tetap melakukan pendakian gunung. Karena bagi saya mendaki gunung itu ya bisa dibilang refreshing lah.
Kalau kebanyakan kan orang-orang refreshing atau liburan tuh ke tempat wisata ataupun tempat-tempat lainnya, tapi kalau bagi saya refreshing atau liburan itu ya hanya dengan mendaki gunung. Ya untuk saya mungkin kalau saya sampai tua masih ada kekuatan dan masih ada waktu, sama juga saya akan melakukan pendakian ini. Dan mungkin kan ada yang bilang ketika ada beberapa teman saya yang ketika udah nikah dia gak bisa main kemana-mana. Nah, salah satu syarat saya kepada calon istri ya semoga saya harus diizinkan untuk mendaki gunung gitu kan. Nah itu salah satu syarat saya. Nah karena kenapa saya sampai tua pengen mendaki gunung ya, kalau dari kesehatan kita kan mendaki gunung misalkan sekarang sebulan sekali, itu sangat ngaruh sekali ke badan dan kesehatan kita. Karena saya saat ini ngerasa imun saya menjadi lebih kuat gitu kan. Karena selain mendaki gunung jarang olahraga lagi gitu. Nah itulah pokoknya mendaki sampai tua. Kita harus keliling Indonesia sampai tua. Mantap. Mungkin kalau saya kapan terakhir sampai kapan naik gunung, kalau saya gak bisa diungkapkan kapan terakhir naik gunung. Yang jelas naik gunung itu salah satu hobi. Kalau udah hobi itu kan kayak kewajiban lah, bukan kayak sholat. Mungkin orang lain kalau udah nikah terus Rinjani terakhir, karena Rinjani paling cantik mah, Rinjani terakhir stop naik gunung. Mungkin kalau saya naik gunung terakhir nanti aja pas udah tua banget lah, udah kekuatannya berkurang. Kalau sekarang jiwa muda masih semangat naik gunung. Udahlah nih. Prediksi. Ya.